Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farhan Herian Santoso dari kelompok 5, dan di sini saya ingin melakukan usability testing dengan siapa? Saya berbicara. Kesha Anggraini. Baik, untuk Kak Kesha, sebelum melakukan usability testingnya, bisakah saya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum melakukan testingnya. Yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan sistem informasi penjualan atau ERP sebelumnya? Saya pernah menggunakannya. Jika pernah, sistem apa yang Anda gunakan? Waktu itu di website Shopee ya, saya sebagai admin, jadi saya yang mengatur semuanya. Nah, seberapa sering sih Anda menggunakan sistem berbasis web dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari? Cukup sering. Nah, yang terakhir ini, seberapa familiar Anda dengan proses penjualan seperti inquiry, quotation, purchase order, invoice, serta pembayarannya? Sangat familiar karena saya juga sehari-hari menggunakannya. Oke, baik, itu aja pertanyaan untuk pretestnya, dan nanti akan lanjut ke melakukan usability testing berserta dengan user task-nya. Baik, sekarang saya akan melakukan user testing untuk aktor customer. Dan di sini sudah ada saya, Farhan Herian Santoso. Dan saya Kesha Anggraini. Nah, baik. Untuk yang pertama, silakan lakukan login ke sistem sebagai customer. Task pertama itu adalah melihat daftar inquiry, yaitu silakan memilih menu inquiry yang ada di sidebar website tersebut. Sudah. Setelah daftar inquiry sudah ditampilkan, silakan membuka salah satu inquiry untuk melihat detailnya. Selanjutnya, yaitu task kedua adalah membuat inquiry baru. Silakan menekan tombol inquiry saya, lalu mengklik tombol buat inquiry yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, mengisi form inquiry dengan mengklik di bagian pilih kategori, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir, menekan tombol kirim inquiry, atau submit inquiry. Klik OK. Selanjutnya itu task ketiga, yaitu melihat quotation. Silahkan memilih menu quotation yang ada di sidebar. Selanjutnya, melihat daftar quotation yang ada. Jika sudah menampilkan semuanya, membuka salah satu quotation untuk melihat detailnya. Selanjutnya, itu task keempat, membuat purchase order. Silahkan yang pertama membuka menu purchase order yang ada di sidebar. Selanjutnya menekan tombol membuat purchase order atau buat PO. Silahkan mengisi formnya. Jika sudah, di scroll saja ke bawah. Dan submit PO. Dan yang terakhir, yaitu task kelima, adalah melihat invoice dan mengupload bukti pembayaran. Yang pertama, silahkan membuka menu invoice. Sudah. Lalu melihat daftar invoice yang tersedia. Jika sudah, membuka invoice yang belum membayar atau belum dibayar. Lalu ditekan tombol upload bukti pembayaran. Selanjutnya mengisi form dengan melakukan pilih metode pembayaran dan pilih yang mobile banking. Selanjutnya menekan tombol kirim bukti pembayaran. Oke. Dan selanjutnya ini ada skenario 2, yaitu sebagai aktor marketing di PT Java Confit Indonesia yang bertugas menangani permintaan dari customer. Dan task pertama atau tugas pertama yaitu adalah melihat data customer. Yang pertama dilakukan adalah Anda login ke sistem sebagai admin. Selanjutnya memilih menu data customer pada sidebar. Dan di sini ketika sudah menampilkan daftar customer yang tersedia, silakan pilih salah satu yang ingin dilihat. Baik. Task kedua yaitu adalah membuat quotation. Silakan memilih menu quotation.
lalu menekan tombol buat quotation atau create quotation. Selanjutnya memilih inquiry sebagai referensi atau mengisi formnya. Lalu menekan tombol kirim quotation. Task ketiga, melihat dan memproses purchase order. Silahkan memilih menu purchase order. Lalu membuka detail PO yang dikirimkan ke customer. Melakukan pengecekan data, lalu validasi atau tolak. Task keempat adalah mengonversi PO menjadi sales order, yaitu dengan membuka menu purchase order, lalu memilih salah satu data untuk di-convert. Melakukan validasi kembali, lalu menekan tombol convert to SO. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah mengirim ke produksi. Membuka menu sales order, lalu memilih salah satu data sales order yang ada di daftar tersebut. Lalu klik tombol convert to SO. Selanjutnya mengklik tombol release to production. Dan selanjutnya adalah skenario ketiga, yaitu skenario sebagai aktor finance di PT Java Confit Indonesia yang bertanggung jawab dalam proses penagihan serta pembayaran. Dan di sini, task pertama itu adalah melakukan pembuatan invoice. Yang pertama, silahkan login ke sistem sebagai finance. Selanjutnya membuka menu sales order, lalu mengklik sales order yang statusnya not yet invoice atau yang masih diproses. Lalu yang terakhir adalah menekan tombol generate invoice. Lalu task yang kedua adalah melihat invoice. Yang pertama silahkan membuka menu invoice. Lalu menekan salah satu invoice untuk melihat detail invoice tersebut. Dan selanjutnya ada task ketiga yaitu mengirim reminder pembayaran. Yang pertama silahkan membuka menu invoice. Lalu menekan tombol invoice yang belum terbayarkan. Dan melakukan atau menekan tombol kirim pengingat. Selanjutnya yaitu ada task keempat, melakukan review dan verifikasi pembayaran. Pertama, silakan membuka menu invoice, lalu membuka tab verifikasi pembayaran. Yang ketiga, melihat pembayaran yang masuk, setelah itu menekan salah satu pembayaran yang perlu diverifikasi. Setelah melihat detail pembayaran, silakan menekan tombol reject atau approve. Task yang kelima dan yang terakhir itu adalah melihat laporan keuangan. Pertama, silakan membuka menu laporan keuangan. Setelah itu, silakan memilih jenis laporan yang ingin dilihat. Silakan buka yang aging report, lalu cash flow, dan yang terakhir overdue. Baik, setelah melakukan user testing mengenai website yang kami buat, apakah ada saran yang ingin Anda sampaikan terhadap website yang kami buat? Kalau menurut saya ini dari yang sesi customer, di sini kan pakai bahasa Inggris ya, seperti VAT, overdue, unpaid, dan juga review. Tapi di akhir ini statusnya tiba-tiba berubah jadi bahasa Indonesia, mungkin bahasanya kurang konsisten, seperti itu. Nah, kalau yang dari marketing atau finance, ini mungkin bisa setelah di tombol validasi ada pop-up muncul validasi berhasil. Kalau ini warnanya juga kurang kelihatan, kurang keren hijaunya. Mungkin itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Kak Kesia atas waktu yang sudah diluangkan untuk melakukan testing pada hari ini. Terima kasih banyak. Baik, setelah melakukan user test dan usability testing sebelumnya, saya akan melakukan pertanyaan post-test mengenai PT Java website yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama itu, apakah Anda dapat menyelesaikan seluruh skenario yang saya berikan? Ya, saya dapat menyelesaikannya. Menurut Anda, bagian mana dari sistem yang paling mudah digunakan?
Ketika kita membuat pesanan itu paling mudah menurut saya. Nah, selanjutnya bagaimana dari sistem yang menurut Anda ini paling membingungkan? Mungkin ketika harus melihat bagian statistiknya, itu agak membingungkan. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada alur proses pada sistem itu mudah dipahami semua atau ada yang masih ini cukup sulit? Mudah dipahami. Baik, selanjutnya apakah informasi dan status dokumen seperti inquiry, quotation, purchase order, invoice, serta pembayaran ditampilkan dengan jelas dalam website tersebut? Sangat jelas, Nah, lalu apakah Anda merasa sistem ini dapat membantu pekerjaan Anda? sangat membantu karena sudah cukup jelas ya ditampilkannya di dalam website. Nah, baik. Selanjutnya itu apakah ada saran atau masukan untuk perbaikan website kami? Mungkin untuk perbaikan itu bisa bahasanya diselaraskan karena masih ada yang pakai bahasa Inggris, terus juga ada yang masih pakai bahasa Indonesia, lalu juga ketebalan garisnya, dan juga pop-up nih ketika misalkan kita mengklik diterima atau yes, itu akan ada pop-up muncul, seperti itu. Oke, baik. Baik, setelah melakukan pertanyaan post-test sebelumnya, sekarang kita akan menuju ke bagian kuesioner SOS atau System Usability Scale-nya. Di sini akan saya berikan pertanyaan dan Anda akan menjawab, yaitu berupa angka dari 1 sampai 5. Itu adalah nilai dari website yang kami buat, dari 1 itu tidak setuju atau buruk, dan 5 itu sangat setuju atau bagus. Nah, yang pertama ini adalah apakah website yang kami buat mudah digunakan? 5, Selanjutnya, fitur-fitur dalam sistem ini mudah dipahami. 4, Baik, yang ketiga, apakah Anda merasa nyaman saat menggunakan sistem ini? 4, Lalu, Anda dapat menyelesaikan tugas Anda yang saya berikan dengan baik menggunakan sistem ini. 4, Lalu, Anda merasa pengguna lain juga akan mudah menggunakan sistem ini. 3, Lalu, Anda merasa sistem ini terlalu rumit. 2, Selanjutnya, Anda merasa perlu bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini. 1, Lalu ada Anda merasa tampilan atau alur sistem ini membingungkan. 1, Selanjutnya, Anda merasa sistem ini tidak konsisten antar halaman. 2, Dan yang terakhir itu Anda merasa butuh waktu lama untuk terbiasa menggunakan yang sistem kami buat. 2. Baik, itu saja pertanyaan dari kami mengenai post-test serta kuesioner SOS-nya. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda, Kak Kesha.